Di jalur padat Pulau Jawa, khususnya koridor Surabaya hingga Yogyakarta, ada satu nama yang dulu begitu legendaris, sekaligus kontroversial. Nama itu adalah PO Sumber Kencono. Bagi sebagian orang, bus ini adalah pilihan utama karena murah dan cepat. Tapi bagi yang lain, namanya justru identik dengan risiko di jalan. Lalu bagaimana sebenarnya kisah di balik Sumber Kencono? Dari awal berdiri, masa kejayaan, hingga akhirnya berubah menjadi Sumber Selamat dan Sugeng Rahayu. Inilah perjalanan lengkap Sumber Group, dari raja jalanan hingga bertransformasi demi keselamatan. Sumber Kencono didirikan pada tahun 1981 oleh Setyaki Sasongko, berawal dari hanya 6 unit bus yang melayani trayek utama Surabaya-Yogyakarta. Pada masa awal, layanan yang ditawarkan adalah kelas ekonomi, yang membuatnya cepat diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Dengan tarif terjangkau, bus ini menjadi solusi transportasi bagi banyak orang yang ingin bepergian antar kota di Pulau Jawa. Di awal operasinya, Setyaki bahkan sempat menitipkan armadanya ke perusahaan otobus lain dari Jember, sebelum akhirnya resmi mengurus izin sendiri dan menggunakan nama Sumber Kencono, yang berarti sumber emas. Nama ini mencerminkan harapan besar agar usaha tersebut terus menghasilkan keuntungan. Perkembangan Sumber Kencono semakin pesat setelah mengambil alih armada dan trayek milik perusahaan lain yang hampir bangkrut. Dari situ, trayeknya berkembang, tidak hanya Surabaya-Yogyakarta, tetapi juga merambah ke Wonogiri, Semarang, hingga berbagai kota lain di Jawa. Momentum besar datang ketika pesaing utamanya, PO Flores, terkena sanksi setelah kecelakaan dengan kereta api di stasiun Purwosari pada tahun 1981. Sejak saat itu, Sumber Kencono mendapatkan peluang besar untuk mengambil alih pasar penumpang, khususnya di wilayah Solo dan sekitarnya. Memasuki era 1980-an hingga 2000-an, Sumber Kencono berkembang menjadi salah satu perusahaan otobus terbesar di Jawa Timur. Jadwal keberangkatan yang sangat sering, bahkan setiap 20 menit, membuatnya menjadi pilihan utama masyarakat. Armada yang banyak dan harga yang murah menjadi kekuatan utama mereka. Namun, di balik popularitas itu, muncul sisi lain yang menjadi kontroversi. Banyak pengemudi yang dikenal mengemudikan bus dengan kecepatan tinggi dan cenderung ugal-ugalan. Hal ini menyebabkan tingginya angka kecelakaan. Bahkan masyarakat sempat memelesetkan nama Sumber Kencono menjadi Sumber Bencono, yang berarti sumber bencana. Dalam periode 2009 hingga 2011, tercatat puluhan kecelakaan terjadi dengan korban jiwa yang tidak sedikit. Puncaknya terjadi pada tahun 2011, ketika sebuah kecelakaan besar memicu reaksi keras dari pemerintah. Gubernur Jawa Timur saat itu, Soekarwo, merekomendasikan pencabutan izin operasional Sumber Kencono. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan kemudian memberikan sanksi tegas, termasuk pengurangan jumlah armada yang boleh beroperasi. Tekanan ini memaksa manajemen untuk melakukan perubahan besar-besaran. Sebagai langkah penyelamatan, Setyaki melakukan reformasi total dalam manajemen perusahaan. Pada tahun 2011, sebagian armada Sumber Kencono diubah menjadi Sumber Selamat sebagai simbol komitmen baru terhadap keselamatan. Bus-bus ini dilengkapi dengan GPS untuk memantau kecepatan dan perilaku pengemudi secara langsung. Tak berhenti di situ, pada tahun 2012 hingga 2013, lahirlah merek baru bernama Sugeng Rahayu yang memiliki arti selamat dan sejahtera. Nama ini menjadi simbol perubahan besar, sekaligus upaya menghapus citra buruk yang melekat pada Sumber Kencono. Perubahan ini mulai membuahkan hasil. Pemerintah akhirnya tidak jadi mencabut izin trayek karena melihat adanya perbaikan manajemen dan peningkatan standar keselamatan. Sumber Group pun mulai kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat. Di era baru ini,
Perusahaan tidak hanya fokus pada layanan ekonomi, tetapi juga menghadirkan kelas patas atau cepat dengan fasilitas yang lebih nyaman. Trayeknya pun semakin luas, mencakup berbagai kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Jawa Timur. Selain itu, Sumber Group juga mengembangkan lini bisnis lain seperti bus pariwisata Golden Star, serta layanan logistik SR Express. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya bergantung pada angkutan penumpang, tetapi juga mulai merambah sektor lain. Dari sisi armada, mereka menggunakan berbagai jenis sasis, baik mesin depan maupun belakang, dari merek seperti Hino dan Mercedes-Benz. Karoseri yang digunakan pun beragam, mulai dari Laksana hingga Adi Putro. Ciri khas seperti kaca depan belah dan lampu mayang tetap dipertahankan sebagai identitas unik mereka. Kini, kepemimpinan Sumber Group dilanjutkan oleh generasi berikutnya, yaitu Hartono Sasongko, yang membawa perusahaan terus berkembang dengan pendekatan yang lebih modern dan profesional. Perjalanan Sumber Kencono adalah gambaran nyata bagaimana sebuah perusahaan bisa bangkit dari krisis besar. Dari hanya 6 unit bus, menjadi raksasa transportasi, jatuh karena reputasi buruk, lalu bangkit kembali dengan identitas baru sebagai Sumber Selamat dan Sugeng Rahayu. Kisah ini bukan hanya tentang bisnis transportasi, tapi juga tentang perubahan, tanggung jawab, dan pentingnya keselamatan dalam setiap perjalanan. Karena pada akhirnya, kecepatan bukanlah segalanya, tetapi bagaimana kita bisa sampai tujuan dengan selamat. Kalau kamu suka konten sejarah dan cerita dunia transportasi seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.